pertanyaannya Bang Zulfan. Tapi ada satu penjelasan Profesor Saiful Mujani ya, yang kita kutip nanti untuk jadi bahan kita diskusi. Boleh ditampilkan Pak Idam? Mainkan Pak Idam. Pak Idam. Belum. Ya Pak Idam ini istrinya baru ulang tahun. Oh, Ya, selamat semua ulang lo. tahun. Saya ingin mengatakan laporan bahwa dulu Anda milih siapa, kan gitu loh. Kan datanya itu. Prabowo, Sandiaga Uno, pasangannya kan itu. Oke, dia milih 44,5% yang mengaku memilih itu. Tapi Nah, dari 44,5 ini terdistribusi kemana sekarang? Hanya tinggal 37% yang akan mau memilih Pak Prabowo Iya. lagi gitu Mas. Itu lebih sedikit daripada yang milih Anies. Artinya apa? Pemilih Prabowo dulu itu udah pindah ke Anies. Iya. Iya kan? Paling banyak pindah ke Anies. Ke Ganjar sih tidak terlalu signifikan, hanya 13%. Itu kan ya. Oke. Nah, Prof Umam. Iya, yang disampaikan oleh Prof Saiful Mujani. Kalau ini profesor beneran, kalau saya bukan prof ya. Perjalanan masih panjang. Prof pakai V Provokator ya. ya. Provokator. Iya, pakai V. Belum suruh ngomong Gantian dulu. Sabar, Pak Dewa. Politikus mau kasih mic jalan terus. Sebelum nanti ada promosi Meikarta ya. Jadi, ya, tadi yang disampaikan oleh Prof Saiful Mujani, saya pikir itu adalah sebuah data. Data bisa up and down, itu sudah hal yang wajar. Tetapi itu yang ditemukan oleh mayoritas survei lintas lembaga, Bang. Nah, oleh karena itu sebenarnya, kalaupun tadi disampaikan oleh Bang Andre, ya sebagai sebuah upaya diplomasi, kemudian penyampaian argumen, tentu fair-fair saja bahwa kemudian Pak Prabowo masih punya legitimasi yang kuat di level masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, logik politik ketika kemudian Pak Prabowo kemudian bergabung kepada Pak Jokowi, maka cukup wajar ketika kemudian ada semacam persepsi tentang inkonsistensi positioning Pak Prabowo. Kalaupun kemudian ada penurunan elektabilitas, itu adalah sebuah konsekuensi logis dari pilihan politik yang diambil oleh Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu di level ini, kalaupun kemudian tadi ada disampaikan oleh SMRC, juga di beberapa teman yang lain, kalau yang besok Bang Andre mengatakan Kompas berpotensi, kemarin yang sudah didapat dari kita itu dari partai politik, besok akan turun yang capres ya. Tetapi agregat, kita up and down dari aspek elektabilitas itu biasa, itu umum. Tetapi dari segi agregat, trennya besarnya seperti apa, itu yang kita cermati. Nah, oleh karena itu, memang di level ini, nomor satu, kalau kita bicara konfigurasi capres di layer papan atas, memang per hari ini masih tiga. Pertama adalah Pak Ganjar, memang masih tertinggi. Kemudian Pak Prabowo, kemudian Pak Anies. Prabowo 2. Pak Prabowo selama setengah perjalanan di tahun 2002 memang nomor 2, Bang Andre. Tetapi kemudian begitu masuk di akhir 2022 ketika ada pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, diakui atau tidak, memang terjadi akselerasi elektabilitas di sana. Saya masih ingat betul, Pak Ganjar itu terjadi akselerasi elektabilitas itu di bulan Mei Juni, ketika kemudian KIB dideklarasikan. Nah, tetapi kemudian ketika masuk dari Juni ke Oktober, elektabilitas Pak Ganjar relatif mengalami stagnasi. Memang betul masih posisi tertinggi, tetapi relatif masih stagnan. Nah, di posisi 2 dan ketiga, ini yang sangat kompetitif. Nah, pasca pencapresan Anies Baswedan, memang ada tren di mana kemudian crossing di sana. Di mana elektabilitas Pak Anies bukan dianggap, data dari berbagai lembaga survei menunjukkan di bypass atau membypass elektabilitas Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian menjadi koreksi. Dan itu koreksi itu juga di-embrace oleh Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo sadar, dan saya yakin Bang Andre juga sudah merasakan itu, gejala-gejala itu. Itulah kenapa misalnya dari teman-teman kelompok Islam kanan, diakui atau tidak, dulu juga insentif elektoralnya dinikmati oleh teman-teman Gerindra. Nah, sekarang Pak Prabowo sendiri mencoba mepet ke teman-teman Nahdlatul Ulama, koalisinya juga dengan teman-teman PKB. Kemarin juga ada candidate kamera mengcapture pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Hovifah. Yang sebenarnya memang betul ini segmen NU akan menjadi trade-off insentif elektoral ketika Pak Prabowo mengalami pelemahan di segmen kelompok Islam yang mungkin quote by quote dianggap sebagai kelompok Islam kanan konservatif. Teman-teman di wilayah Jawa Barat, di wilayah Banten, di wilayah Sumatera secara umum. Sumatera Barat gimana? Sumatera Barat
Kalau Bang Andre tadi mengatakan seperti itu, itu oke-oke saja. Data bandara tadi, data bandari tadi, Bro. Tetapi kalau misal kita melihat basis data dari survei yang ada, memang diakui atau tidak terjadi koreksi. Koreksinya berapa signifikan? Tentu Bang Andre, saya yakin teman-teman di Gerindra Sumatera Barat punya data yang sama untuk diperdebatkan. Jadi pergeseran pemilih Pak Prabowo ke Mas Anies gitu, itu sama aja dengan artinya bergeser juga nih. Pemilih kelompok Islam itu ke Mas Anies juga dong. Sama nggak dengan artinya selama ini captive marketnya Pak Prabowo itu ya kelompok Islam yang tadi Anda sebutkan. Kanan konservatif. Islam politik, Islam politik. Quote unquote. Saya perjelas lagi yang dimaksud dia ini kanan konservatif. Quote unquote. Tetapi Islam tradisional belum tentu. Nah ya, Islam kanan konservatif. Ingat, Islam dalam tradisional bukan hanya NU garis lucu, tetapi juga ada NU garis lurus di situ. Nah, Nah, NU ini di bisa kelompok ini, mengkompensasi Nah itu, inilah, gitu ya. misalnya di NU ya, kalau misal kita cek Mas ya, elektabilitas Pak Muhaimin Iskandar itu memang cukup baik di level Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini adalah playing field, ini ground untuk pertarungan penentuan. Karena di basis Jawa Tengah itu dominasinya cukup kuat di satu nama, di satu kekuatan, merah misalnya. Di wilayah Jawa Barat seringkali kemudian berubah-ubah. Pemenangnya itu selalu berubah-ubah. Penentuannya di Jawa Timur. Problemnya ketika di Jawa Timur, NU, suara Nahdliyin, itu seringkali mengalami diaspora, Bang. Caimin sendiri relatif kuat di wilayah Surabaya, wilayah Arek. Tetapi coba cek, begitu masuk di wilayah Tapal Kuda, wilayah Madura, yang kuat bukan Caimin, tetapi Bu Hovifah. Itulah kenapa kita bisa menjustifikasi. Kenapa kemarin pimpinannya Bang Andre, Pak Prabowo, menemui Bu Hovifah sebagai bagian dari bentuk penjajakan itu. Nah, di saat yang sama kita juga tahu ada clash yang cukup serius antara PKB dengan PBNU saat ini. Diakui atau tidak, itu akan berpengaruh terhadap kekuatan politik PKB di 2024 mendatang. Nah, mungkin kita kemarin ada satu nama yang luar biasa. Sudah menjadi Panglima Banser. Kemudian menjadi Ketua Umum PSSI. Apalagi itu? Banyak sekali atributnya. Ya, Ketua panitia. Panitia pernikahan Kaisang. SC satu abad NU. Ketua Satu AC. Dewan Penyantun Miftahul Anwar. Mungkin Pak Elektoral, Pak Erick Thohir, Pak Erick Thohir, Erick Thohir. mungkin seolah-olah mendapatkan dukungan dari elit di struktur PBNU, tetapi di saat yang sama harus hati-hati, belum tentu dukungan itu kemudian bisa dikonversi secara real dalam proses pencoblosan nanti. Kenapa? Karena itu sifatnya itu sifatnya transaksional. Bukan kedekatan yang memang memiliki basis emosional dan ideologis. Kecuali kalau misal memang Pak Erick membangun sentimen kolektivitas itu sejak jauh-jauh. Tetapi ini kan menjadi begitu vulgar. NU ID-nya harusnya lebih lama gitu ini ya. NU naturalisasinya begitu clear. Belum lagi kemarin ditambah catatan ya. Ini banyak sekali. Kemarin di Sidoarjo itu banyak yang mengeluh juga. Kata sejumlah teman yang di wilayah luar itu, ada sekitar 7 atau 9 bis yang isinya itu para kiai-kiai sepuh itu, yang diinapkan di Hotel Shangri-La, itu tidak bisa masuk di area GOR itu. Yang itu kemudian memunculkan sebuah statement, ini nih, harlah satu abad Nahdlatul Ulama atau harlah satu abad Nahdlatul Umaro. Dan itu menjadi sebuah catatan. Nah, Pak Erick sendiri yang mencoba untuk meyakinkan teman-teman Nahdliyin perlu juga membangun sentimen positif tadi, termasuk mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mendegradasi dia. Nah, apalagi kalau misal ini ada dualisme. Di satu sisi panggung besar diberikan kepada Pak Erick Thohir, di sisi yang lain Gus Yahya mengatakan PBNU akan netral, akan independen di Pilpres atau pemilu 2024 mendatang. Nah, oleh karena itu secara umum Kembali ke suara Islam ini. kembali ke suara Islam, Suara umat. suara umat, wabil khusus suara Partai Umat. Kalau misal dilihat dari sisi kuantitas ya, lagi-lagi suara kekuatan pertama di Ceruk Nahdliyin. Praktis itu ada 100 Kuantitas ya. juta. Atau bahkan ada yang mengklaim sampai 150 juta. Tapi Dan itu bukan ke Mas Anies. 58%. Itu ke Tetapi Mas Anies ingat, atau ke? itu bisa
kalau misal diasporanya relatif tersebar secara merata, Mas. Banyak yang juga mendukung Pak Ganjar. Di sisi yang lain, ceruk-ceruk massa yang dulu mendukung Pak Prabowo juga masih ada, misalnya di wilayah Madura ya, dan sebagian Tapal Kuda. Tetapi di saat yang sama, koreksi terhadap elektabilitas Pak Prabowo diakui atau tidak larinya kepada figur yang dianggap sebagai antitesa. Kalau tadi Bang Zulfan pernah menyampaikan itu, dikonfirmasi oleh Pak Sugeng Suparwoto. Tetapi ingin mencari sosok yang kemudian bisa menggantikan seorang Prabowo. Dan itu namanya adalah Anies Baswedan. Nah, yang perlu diantisipasi oleh Bang Andre dan teman-teman Gerindra adalah Anies itu memiliki kemampuan memanfaatkan artikulasi yang relatif cukup memadai. Kalau misal positioning itu bisa dilakukan, maka kemudian gerusan terhadap elektoral Pak Prabowo. atau bahasa dari lain segmen gini, Prof. Islam Bahasa lain berpotensi ilustrasi. Anies itu walaupun dia bukan NU, demi kepentingan dia menang dalam Pilpres, dia besok bisa menjadi NU. Kalau secara politik di Indonesia, semua akan NU pada waktunya, Bang. Minta dukungan sini. Ya ketua PSSI juga bisa. Mas Tova Bang. dulu, Mas Tova. Ya. Ini fakta tadi sebelum nanti Bang Zulfan dan Bang Andre. Kita kembali ke laptop ya. Ya, Tema kita kan suara umat kemana? Ya. Kalau suara umat ya pastinya ke umat gitu kan. Dari umat ke umat untuk umat. Ya. Tapi persoalan gini, kita harus lihat fakta ya. Ini kita bandingkan antara dua saja lah, saya nggak bandingkan sama Ganjar, sama Puan, sama Kofifa. Karena dalam kenyataannya di lapangan itu, sekarang ini saat ini, yang kita bicarakan adalah Prabowo dan Anies. Jadi dulu tahun 2019, 2017, faktanya adalah ceruknya sama dua orang ini. Ceruknya sama. Jadi irisannya ya sama, artinya yang nanti diperbuat dua orang ini adalah sama. Bedanya adalah Anies tidak memiliki satu hal yang dimiliki oleh Mas Prabowo. Apa itu? Mohon maaf sekali. Bagi fansnya adalah menyakiti mereka. Anies nggak punya. Jadi harapan lebih besar mereka kepada Pak Anies karena Anies tidak memiliki, kalau dalam bahasa Jawa itu minggeti itu apa ya? Membuat luka umat Islam yang dulu mendukung dua-duanya. Oh, artinya Pak Prabowo punya rekam jejak itu. Nanti dulu. Tenang kawan. Nanti dulu. Ini baik-baik aja. Jadi Iya Bang, nanti Bang. dulu, Nanti ada dulu. waktunya loh, sabar. Jadi yang Sabar. pertama, Di sini Andre yang ngomong. sudah di tingkat elit nggak bisa mendeliver pesan yang tadi pertama saya katakan bahwa ini adalah semacam siasat politik untuk meraih suatu misi besar dari Mas Prabowo. Nggak tercapai itu ke para pendukungnya yang terdahulu. Sementara kemudian dipikirnya adalah nggak ada perubahan apapun di bawah. Padahal di bawah itu memendam bara ini yang mereka harus dibalas dendamkan karena merasa mereka disakiti ketika pemilu. Sedangkan di Jakarta, Anies memiliki prestasi. Sementara kalau dibandingkan lagi dengan Mas Prabowo, nanti mereka kan bandingkan tuh prestasinya keduanya apa. Meskipun Pak Prabowo di Kemhan itu bagus, tapi bagi fansnya Anies nggak peduli karena itu adalah petahana. Jadi misalkan sekarang tadi namanya indeks prestasi katakanlah Kemhan itu tinggi sekali. Approval Ratingnya tinggi. Tapi bagi fansnya Prabowo sejak tahun 2019 kemarin nggak akan berguna karena dia masuk dalam petahana dan itu salah satu hal yang membuat mereka pingget sakit tadi itu. Berbeda dengan Anies ya, 5 tahun di DKI meskipun dahulu kemudian dikatakan ini orang Jakarta mau jadi Suriah kalau Anies jadi gubernur atau menjadi HTI dan seterusnya sampai Ahmad Dhani berkata begini di televisi itu. Caranya piye nek Anies harus mengubah Jakarta menjadi Suriah atau menjadi HTI atau menjadi khilafah, enggak tahu caranya gimana, apa sidang dulu, apa perang dulu, apa enggak, susah caranya untuk berpindah dari republik menjadi khilafah, enggak bisa. Jadi dua-duanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi yang dimiliki Anies kelebihannya lebih banyak dibandingkan mohon maaf Mas Prabowo untuk saat ini ya. Jadi waktu saya kira nggak cukup bagi Mas Prabowo untuk meyakinkan diri bahwa dia bisa tanda petik bisa kembali normal seperti masa lalu. Karena saat ini pun masih di petahana. Kecuali sekarang katakanlah misalkan, ayo Mas Andre kita keluar gabung dengan oposisi, kita dukung Anies dan kita jadikan saya dan Anies entah nanti formasi seperti apa. Ini selesai pemilu, enggak usah ada pemilu. Saya kira kalau Prabowo dengan Anies jadi satu pasangan. Katakanlah seperti itu.
Jadi mohon maaf ini bukan soal apa, ini menganalisa ya. Itu Mantap juga analisisnya Bang Tumpah. itu nggak ketemu. Pak Prabowo itu kan Jokowi. Nah, iya makanya Kemudian ketemu. Semang Anies antitesa. Bagaimana bisa digabung? Itu nggak mungkin. Lah kan ini kan suatu terobosan siapa tahu. Ini kan Ini namanya politik harapannya kan partai praktis umat kan. itu Bang, harapannya Bang. Kalau Jadi boleh bersatu. saya tanggapi nih. Ya boleh dong. Boleh. Silakan. Silakan Pak Dewan. Yang Jam mulia. keras dulu dong. Silakan yang mulia. Kalau total Jangan gebrak politik meja. kasih ngomong, detik kasih ngomong. Silakan. Kasih. Salaman dulu, salaman. Kalau gitu Bang, saya dukung Abang jadi pemprov detik Bang. Aduh. Alvito. Jangan acara. Ini bisa dibungkus acara ini. Anda ini seperti Van Mook juga Davide Impera ini. Aduh. Ya kemarin Abang suruh mundur Bang Zulfan. Sekarang Bang. Iya. Anda Udah berlalu. Aduh, Anda ini. Lanjut. Lanjut Bang. Nah, pertama ya, ini kan bagian dari demokrasi ya. Demokrasi yang disampaikan narasi-narasi yang membahayakan yang dilakukan oleh Mustafa ya, bahwa seakan-akan ini narasi-narasi ini sudah dibangun 3 tahun terakhir ini secara sistematis di grup-grup WA, di grup Facebook. Narasi-narasi yang disampaikan Mustafa ini yang kami jawab sekarang. Narasinya apa, Dari Bang? mana Narasinya kader-kader Soal ini? mana tuh? Yang soal mana tuh? Bukan, ini kan sederhana narasinya pengkhianat ya. Menyakiti Pengkhianat umat tadi ya, ulama. melukai umat ya. Lagi mau tempur. Ya, ini kan narasi-narasi pengkhianat ini memang, mohon maaf ya, dengan segala hormat, dalam 2,5 tahun terakhir ini sangat TSM dimainkan. Contohnya Ari itu kan mengetahui benar itu di grup-grup WA itu. Ya. Grup WA sumbar ya. Itu kan itu kita jawab, kita jelaskan kepada masyarakat dari kampung ke kampung, dari negari ke negari, dari jorong ke jorong, dari RT ke RT, RW ke RW. Kita jelaskan bahwa Pak Prabowo tidak berkhianat, lalu kita jelaskan kenapa alasan Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Lalu alhamdulillah mereka yang awalnya marah, tidak mau memilih Pak Prabowo dan Gerindra, ya kita jelaskan, alhamdulillah perlahan mereka kembali. Ya kita temui satu persatu masyarakat. Ya, jadi jangan Bang Mustafa hanya kita bicara di elit. Kita ini partai yang punya kader ribuan gitu loh. Yang jadi anggota DPRD, DPRD kota kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI yang kita keliling dari kampung ke kampung. Struktur partai kita menjelaskan itu. Makanya di survei Litbang Kompas ini Gerindra kokoh di nomor 2 dengan nomor 3-nya aja hampir 5,3% bedanya. Belum rilis, Bos. Nah, ini survei partai. Oh, Survei partai. partai kan sudah Tadi pagi, dirilis tadi di pagi. Detik.com. Ini kan baca detik ini. Ini baca detik ini. Ya nggak ada di total politik. Lanjut. Lanjut Pak Detik Dewan. ada. Iya Pak Dewan. Top memang. Oh, dibenci oleh rakyat. Nggak mungkin survei Litbang Kompas yang ditulis Detik hari ini tingkat kesukaan Pak Prabowo itu adalah ketua umum partai politik 72% gitu loh. Kan Mas Torik tulis itu. Iya. Benar, Bang. 72%. Jadi ini narasi-narasi memang dibangun dari 2,5 tahun yang lalu secara sistematik pengkhianat, dibenci oleh rakyat. Itu kan narasi-narasi orang yang mungkin tidak suka persatuan Indonesia, Bang, yang ingin mendapatkan kalau orang musuh terus. Nah, siapa jadi yang membangun narasi itu, Bang? Siapa yang membangun TSM ini. narasi? Ya, kan Anda menurut TSM. Ya, TSM, itu kan saya tahu ya Trans Studio Mall. kita kan bisa rasakan tokoh-tokoh mana yang selalu mengumumkan itu. Nggak Kan tahu memang kita. mereka Abang berharap kasih tahu dong. dapat ceruk suara seperti itu, dan kita tahu ya 2019 itu siapa sih yang mendapatkan kursi paling banyak karena bergabung dalam Pak Prabowo. Gerindra itu di 2014 ke 2019 itu naiknya hanya dari 73 ke 75. 5 kursi, Bos. Gitu Oh, loh. berarti Bang PKS Hendra maksudnya, mau Bang. ya menuding PKS, Bang. Ya. Ya, karena paling gede Tifatul, PKS. Saya nggak Betul. menuding siapa-siapa. Tifatul. Saya nggak menuding siapa-siapa. Tapi data yang dapat kursi terbanyak memang PKS, Bang ya. Di lingkaran itu ya. Jadi kami jelas bahwa ingin sekali lagi pilihan Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi itu pilihan yang paling tepat. Ya, bahwa Indonesia sudah menikmati persatuan sekarang. Kalau tidak bersatunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, belum tentu acara total politik ini bisa jalan. Mungkin wabah pandemi masih melanda kita, ya. Saya kira karena reformasi, Bang. Indonesia, belum lagi tentu
gontok-gontokan, Mas Mustafa Nara mungkin masih dalam penjara, gitu loh. Gitu. Kan banyak hal yang bisa terjadi. Serius. Tapi inilah dampak positif yang dinikmati oleh bangsa Indonesia ini dengan berkorbannya seorang Prabowo Subianto, rela dicaci, rela dimaki ya oleh para pendukungnya ya demi kepentingan bangsa. Bang, itu risiko beliau. Bang, Tapi rakyat semakin rasional, Bang. rakyat semakin objektif. Tapi memang Pemilihnya yang lari perlahan Bang. akan kembali. Bang. Lalu juga pemilih Pak Jokowi perlahan akan bergeser ke Pak Prabowo. Nanti kita akan buktikan nanti di 2024 nanti. Ya memang kita akui ada yang lari ke Mas Anies. Contoh Mustafa Nara kan pendukung Pak Prabowo, lari ke Mas Anies. Oke. Nah, Contoh contoh memang Mas tapi Bang tidak Toba, semua pendukung Pak Prabowo melarikan diri ke Mas Anies. Itu juga jangan klaimnya berlebihan juga gitu loh. Ya, Bang Toba. biar ada resonansinya idenya Bang Andre ditanggapin dulu. Silakan. Iya. Tapi memang suara Mas Andre ini sering saya katakan di televisi. Memang Pak Prabowo itu betul, tapi tidak terdeliver ke masyarakat. Itu persoalan, makan di masyarakat di bawah itu masih memiliki rasa yang tidak baik ya kepada para. Padahal itu bagus, maksudnya berjuang, mengorbankan kayak lilin lah kita. Ya dia hancur, tapi sebenarnya itu menerangi yang lain. Saja itunya. Elit saja yang paham elit, tapi Ah. masyarakat di media sosial masih melihat perdebatan itu. Artinya rasa-rasa apa ya? Tidak mau menerima masuknya Pak Prabowo ke mana itu? Ke kabinet itu masih disuarakan di kalangan bawah. Jadi ini PR besar bagi Mas Andre, bukan hanya Sumatera Barat saja, tapi untuk seluruh Indonesia. Karena Sumatera Barat selesai itu. Terima kasih masukan Mas Nara. Tapi untuk Terima seluruh kasih Indonesia, masukan Mas Nara. karena saya juga survei, ada survei, Bang, maksudnya gantian dulu, Bang menangkap Andre. menangkap sinyal-sinyal seperti itu harus dijawab. Bukan dengan kemudian misalkan beliau sudah begini-begini, tapi kan mereka nggak paham gimana cara meyakinkan kepada publik bahwa Pak Prabowo itu melakukan itu dan rangka untuk kebaikan seluruhnya, persatuan seperti itu. Jadi Mas Mustafa, terima kasih masukannya dan terima kasih pengakuannya bahwa pilihan Pak Prabowo itu tepat. Itu perlu jadi buat berita tuh Mas Torik. Mustafa Nara. Tapi kalau saya nggak setuju. Sponsor itu. Saya tidak, Andre. Sponsor. Bang, Ya. gimana rasanya setelah diusulkan jadi Pemret sama Andre Rosiade ini? Bang? Jadi saya itu Yang kedua, ini penting nih. Yang kedua ini penting. Meikarta lagi. Bahwa Pak Prabowo pilihannya tepat itu nanti akan berujung di mana suara. Jadi Mas Mustafa, yang kegelisahan Mas Mustafa itu sudah kami jawab dengan kami menjelaskan langsung ke seluruh masyarakat di Indonesia. Kita turun ke lapangan dari kampung ke kampung. Bukan hanya di Sumatera Barat, di seluruh Indonesia. Ini kalau gagal Mas Insya Andre, Allah, ya. Insya Allah besok dalam rilis yang dibikin oleh Detik.com itu akan kelihatan. Mas. Litbang Kompas itu yang keliling Indonesia itu akan kembali ke nomor 3. Mas Andre, ini selama 1 tahun terakhir, ini kan survei itu tinggi loh Mas Anies. Itu kalau sosialisasi ini gagal Mas Andre ini, semua kan pindah ke Anies loh itu, kalau gagal loh ya. Ya, Mas Mustafa nonton besok baca Detik pagi-pagi itu. Besok saya bangun siang malas bacanya. Besok baca itu. Besok apa yang saya bicarakan ini baca. Besok pagi. Mas Mustafa Kompas habis besok sholat pagi. subuh tidur lagi Bang. Jam 1 bangunnya. Halo, Mas Ufan. Iya. Gitu. Besok pagi baca hasil. Udah. Dimaksudkan dulu. Jadi yang keliling ya gue ini mentahin Joey yang Mustafa itu. Iya. Mustafa habis sholat subuh bangun siang. Jadi bacanya juga siang. Lanjut. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Andre itu saya kira sudah clear lah. Bahkan kalau saya mengatakan bukan pilihan tepat dari Prabowo, tapi pilihan cerdas. Nah, jadi lebih tinggi ini perlu kecerdasan untuk mengambil posisi itu. Ya. Jadi bukan hanya karena kiri kanan atau like and dislike, tapi ini persoalan pilihan-pilihan dengan pertimbangan yang matang. Nah, soal politik identitas, Ada Pak. yang ada diselamatkan. Nah kita lihat kalau kita bicara politik identitas ini pada pemilu 1999 itu kan tidak pernah kita dengar itu. Tetapi politik identitas ini mulai sebenarnya awal-awalnya itu sudah tercium itu pada masa 2004. Nah ketika SBY itu didukung oleh partai-partai hampir
mayoritas didukung oleh partai-partai Islam. Ya, kalau kita lihat. Nah, di situ SBY tahu memainkan permainan ini karena dia akan bersaing dengan Megawati di dalam Pilpres, ya, baik 2004 atau 2009, maka dia harus memanfaatkan kelompok Islam kanan ini untuk memang berhadapan dengan kelompok PDIP yang dianggap nasionalis. Itu sudah terbangun sejak itu, gitu loh. Nah, kemudian 2014 semakin dimanfaatkan lagi, 2019 dimanfaatkan lagi konflik ataupun perbedaan atau polarisasi ini di dalam pemilu 2014 dan 2019. Jadi kalau kita mundur ke belakang, ya artinya ya embrio lahirnya identitas ini, politik identitas ini ya SBY pada 2024. Bang, tapi saya tanya Bang nih, selama SBY berkuasa 10 tahun, kenapa Megawati memilih menjadi oposisi selama 2 periode, tidak bergabung dengan SBY? Nah itu kan soal selera aja, karena kan tidak ada masalah. Kan tidak ada masalah. Enggak, mungkin kalau alasan... ada masalah kan, tapi Prabowo dengan Jokowi ini kan ada perpecahan yang tajam. Oleh karena itu Prabowo tidak ingin dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ekstrim untuk memecah bangsa ini. Makanya dia mengambil langkah bergabung. Tapi kalau antara SBY dengan Megawati kan nggak ada problem apa-apa. Bang, izin Bang, ini kan satu isu lagi nih, yang juga mungkin jadi game changer juga. Kita waktu itu pernah mendengar bahwa ini gimana sikap Mas Anies dan Koalisi Perubahan terkait dengan isu rehabilitasi FPI dan HTI. Apakah direhabilitasi atau kemudian nanti tetap dilanjutkan? Ya, si Malakama kata ya, Bang. Abang bilang si Malakama. Ya. Ada nggak hubungannya Bang isu ini? Bagaimana sikap Mas Anies tentang 2 organisasi yang sudah dibubarkan ini terkait dengan tadi swingnya suaranya suara kelompok Islam politik gitu dari Pak Prabowo ke Mas Anies. Ini ada kalau dulu kan Pak Prabowo benang merahnya Bang. senangnya kelompok ini kan gara-gara mau jemput HRS dari Ya tadi Mas Tova tadi Ya, udah bilang tapi kan ya, nanti beginilah, kalau saya lihat juga apakah HTI ataupun FPI itu akan kecewa juga sama Anies. Ya, karena Anies juga tidak akan melakukan rehabilitasi gitu loh. Karena kekhawatiran dia kan kiri kanan. Ya, artinya kalau dia merehabilitasi, dia berhadapan dengan, terus terang saja ini sudah problem persoalan HTI dan FPI ini kan bukan hanya problem politik semata, tapi ini sudah menjadi problem sekuritis, ya, problem keamanan. Jadi banyak hal yang harus diperhitungkan, dipertimbangkan di dalam upaya untuk merehabilitir FPI dan HTI. Abang yakin betul Mas Anies tetap akan melanjutkan Ya, apa namanya? Gamang nanti. Oleh berarti karena itu udah maju lagi pendapat Abang dari si Malakama ke nggak berani. nggak berani ini bukan dalam konteks tetap dia si Malakama. Kalau tetap posisi si Malakama itu tetap. Jadi kalau dia misalnya mau merehabilitasi, memulihkan FPI dan HTI, dia juga berpikir takut. Ya, dia lalu kalau tidak juga dia ada rasa takut. Nah, ada hubungannya nggak Bang dengan tadi soliditas di Koalisi Perubahan? Nanti Mas Tova juga akan menanggapi. Dan tadi kelompok Islam politik yang berharap dan menjadikan Mas Anies ini saviornya, penyelamatnya, kan mungkin berharap ini akan direhabilitasi Bang. Ini ada ngaruh nggak nanti Bang dengan? Saya ini terus terang lah, karena saya kan tadi bicara soal antitesis. Ya. Banyak sekarang orang-orang me-WA saya merasa melihat karena partai ini 3 belum juga mendeklarasi secara konkret, tidak hanya lewat rilis atau lewat meja-meja yang ada yang disusun di bandara itu, makanya mereka mulai ragu. Ada yang mengatakan ini siapa pengkhianatnya, Nasdem atau 2 partai ini. Nah jadi mulai misalnya kita melihat bahwa mulai ada ragu-ragu. Nah mereka mengatakan Anies itu ya benar, tapi partai-partai ini seperti apa? Gitu itu tanpa isu FPI HTI ini ya udah kejauhan berarti ini. Itu udah kejauhan. Ini aja belum tentu jadi kalau menurut gitu. Oleh karena itu kan kita bilang, artinya ini kan karena kita melihat bahwa kalau seandainya Anies jadi presiden, ini kan kita bicara loh ini koalisi perubahan ini jadi nggak? Ya kan? Nah, saya katakan karena itu bukan koalisi perubahan, tapi koalisi yang berubah-ubah. Di drive sama kalian. Coba merespons gitu. Ini sebagai isu ini nih, Mas Umam ini kan ada kalau dilihat dari kita coba lakukan cross tabulasi ya. Kalau misal di berbagai survei
ketika kemudian responden kita tanya afiliasi organisasi sosial keagamaannya apa, memang mayoritas nomor 1 Nahdlatul Ulama, nomor 2 teman-teman Muhammadiyah. Adapun FPI dan juga Hizbut Tahrir itu relatif sangat terbatas. Dia tidak lebih dari 2%. Dan itu kemudian menjadi sebuah tanda sekaligus juga kemudian nanti akan menjadi langkah politik ya. Bahwa kemudian seorang Anies sendiri rasanya dia tidak akan melakukan langkah-langkah yang justru menjadi kontraproduktif dan akan mendegradasi positioning politik dia ketika dia kemudian masuk terlalu jauh terkait dengan konteks 2 organisasi ini. Maka saya mencermati betul statement dia ketika diwawancarai oleh Mas Ari itu. Dia akan tetap berpijak, berpegang pada aturan undang-undang yang dilakukan. Nah, kalau misal kemudian bicaranya konteks undang-undang, kemudian keputusan politik, produknya produk politik, bukan hanya melibatkan seorang individu, kalaupun dia terpilih menjadi presiden, tetapi elemen juga di Senayan dan juga nature politik secara umum. Nah, oleh karena itu, kalau misal kita meletakkan FPI dan HTI sebagai elemen yang berpengaruh terhadap elektabilitas Anies, rasanya pengaruhnya tidak begitu signifikan. Tapi begini, Dan Prof. kalau misal dia Prof. kemudian masuk terlalu jauh di situ, maka dia menceburkan diri terlalu jauh pada ranah yang ditudingkan dia sebagai elemen yang mengeksploitasi politik identitas. Maka saya berkeyakinan Anies sendiri tidak akan masuk terlalu jauh di situ. Dia akan bergeser ke tengah untuk mendapatkan ceruk pemilih di segmen moderat, karena itulah elemen-elemen yang ada di kekuatan di Jawa. Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Gimana dengan soliditas captive marketnya dulu, saya Anies mau ini? nanti dulu, kau jangan tanya dulu. Iya. Ini kan saya ingin mengatakan begini. Tadi kan Prof mengatakan memang betul. Kalau kita survei itu pasti orang kenalnya Muhammadiyah, ya kan? Sebagai NU, sebagai organisasi besar Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah sama NU ini nggak punya toa. Toanya nyangkut di masjid. FPI sama HTI toanya kemana-mana. Itu dulu, Bang. Nah, bukan dulu, nanti lihat aja. Jadi bajunya berubah. Bajunya tidak pakai baju FPI, bajunya tidak pakai baju HTI. Tetapi toanya kan tetap Bunyinya sama. Iya, makanya dibilang ini kelompok ini sedikit tapi berisik di mana-mana. Nah, ini yang bikin pusing. Ya kan? Nyamuk aja satu di kuping kita nggak bisa tidur, apalagi toa di mana-mana bunyi. Itu yang maksud saya. Memang betul. Salah satu kelompok ini bisa menjadi seolah-olah menjadi sebuah kekuatan politik yang dianggap besar. Ini kan karena toanya. Sementara organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah terus terang tidak melakukan teriakan apa-apa, ya kan? Ya diplomatis, ya kan? Intelektual, apalagi dengan Gus Yakul, ya kan? Lebih kelihatan intelektual. Yakut, bukan Yakul. Yakul yang diminum itu. Ini apa? Yakut. Yakut, ya. Yakut. Yakut itu minuman. Jangan diterusin, ini belum bayar. Oh iya. Yakut ya. Kalau Regal beda lagi, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi itu, kita mengharapkan bahwa organisasi seperti Muhammadiyah dan NU ini harus banyak bicara. Itu harus banyak suaranya. Muhammadiyah itu gini Bang, Muhammadiyah sangat terbuka sekali. Maka Muhammadiyah itu menjaga cara yang sama dengan semua partai politik, nggak seperti NU. Mohon maaf nih, saya Mas, coba dikomentari sebagai koalisi pendukung nih. Ya. Emang udah koalisi? Udah masuk koalisi perubahan? belum, kita kan Belum. parlemen. Ya, sebagai Ada pendukung lah. Ini ada Mas Anies tadi, Prof Umam mengatakan hakul yakin juga. Bang Zulfan naik dari Simalakama ke hakul yakin juga. Enggak. Itu sama, itu si Malakama Si juga. Malakama juga, nggak pernah Satu Kau nih Simalakama dua. nggak ngerti si Malakama kau. Ini gimana Mas? Saya nggak yakin kedua kelompok ini antara FPI dan HTI kemudian ada semacam tuntutan atau ijon. Kalau kita nanti memilih Anies, kemudian Anies jadi presiden, kita akan direhabilitasi atau di apa? Saya yakin nggak. Saya akan dekat dengan mereka. Apalagi HTI ini kan nggak milih. HTI ini kan nggak percaya demokrasi, dia nggak milih. Untuk apa menuntut kayak gitu? Enggak. Kalau FPI dia sekarang melebur ke banyak relawan. Dia tidak akan menuntut untuk Itu justru semacam bahaya karena melebur di Nah. banyak relawan membawa pola toa itu Betul. lagi tambah besar. Nah, ini saya mengingatkan kepada para relawan untuk apa coba? Ini saya terus terang Mas Andri, Mas. Saya datangi semua relawan. Ada 100 lebih itu, 149 berapa itu sebagian audiensi ke Partai Umat dan saya pesan pada mereka. Relawan siapa nih?
relawan Anies yang saya katakan 149. kelompok iya lebih Orang atau kelompok entities ya? elemen. Oh, elemen. Jadi saya bilang ini, tolong sama jaga, kayak Joman lah gitu ya. ini tolong jaga jarak antara Niman. para relawan ini meskipun dia Joman, pendukung Joman. Anies, tapi tolong jaga jarak dengan Prabowo. Jokowi Karena begini, mohon maaf sekali. Orangnya satu. Nanti suatu saat nih, siapa tahu nih kan musuh Anies ini banyak sekali. Iya, iya. Musuh Anies banyak sekali. Siapa tahu di tengah jalan ini Anies mungkin berhalangan tetap. Berhalangan? Mungkin berhalangan tetap. Musuhnya Anies kan banyak tuh yang ngincer kok. KPK ngincer, mungkin juga musuhnya Anies di politik juga ngincer dan seterusnya. Siapa tahu Anies kemudian jatuh ke dalam tanda petik kondisi berhalangan tetap. Mungkin misalnya tersangka gitu. Bilang aja. tersangka masa ya. penjara atau meninggal tusuk orang misalnya. Ah, Pilihan enggak kita lah. nggak banyak umat Islam itu. Nggak banyak pilihan alternatifnya. Mungkin hanya Prabowo. Mohon maaf sekali. Sayangnya adalah saat ini banyak kelompok netizen yang justru yang saya khawatirkan nih. Kayaknya kelompok-kelompok buzzer-buzzer yang disebut buzzer RP itu sekarang pada bergabung ke Gerindra akan mungkin menunggangi Mas Andre. Menunggangi Gerindra untuk mungkin menyerang Anies. Karena itu satu-satunya kelompok yang bisa ditunggangin. Mana lagi? Karena hanya dua tokoh ini yang dekat dengan umat Islam yang mana pada tahun 2017 dan 2019 mereka memilih orang yang sama. Dua orang ini antara Anies Seandainya dan Jokowi. Anies tidak bisa maju ya. Yes, betul. Jadi ini Prabowo ini reservoir, cadangannya gitu. Tapi cadangan gini, maksudnya gini, ya kalau saya pasti prioritas Anies karena kita sudah deklarasi. Ya. Tetapi nanti dalam kondisi pahitnya, pahitnya, ya pilihan lain nggak ada lagi, kan hanya dua orang ini yang dekat dengan dekat dengan nggak mau Mas, Ganjar. Isu FPI dan HTI yang direhabilitasi atau tetap dibubarkan ini tidak mempengaruhi basis dan aspirasi para pemilih Anies tadi? Enggak Enggak ya? Enggak. Ini Jadi tetap aku yakin setia pada Mas Anies Yakin. meskipun Mas Anies tidak mau merehabilitasi. Enggak sampai ke sana, Saya udah ngobrol dengan Pak Anies sebelum sebelum Rakernas partai kami. Saya sama Mas Ridho, Ketua Umum Partai Umat, bertiga kami ngobrol dan sangat terbuka sekali Pak Anies itu. Enggak sampai nyangkut-nyangkut soal HTI, FPI. Di prinsipnya Pak Anies kita rangkul semuanya. Kita jangan ada sistem ijon-ijonan. Iya, Pak Anies ini jagonya memang di situ. Ya Nah, kan? Jagonya Pak Anies ini memang satu merangkul. Pokoknya yang mana bisa membuat dia menang, elektabilitas dia naik, semuanya dirangkul. Bagi Pak Anies itu urusan nanti belakangan. Makanya menjadi simalakama nanti kalau belakangan urusannya tidak dikelirkan di sini gitu loh. Nanti akan bentrok dengan Pak Amin. Kayak tolak reklamasi lah, maksudnya Bang Zulfan itu. Tolak reklamasi, habis itu berkuasa jalan penghubung antar pulau jalan itu barang. Nah, izin-izin lancar, itu maksud Bang Zulfan tuh gitu. Dulu pas pemilu pilkada bilang tolak reklamasi, setelah menang izin reklamasi lancar. Bahkan jembatan itu yang zaman Ahok belum tersambung, sekarang zaman Mas Anies tersambung. Serangan dilancarkan juga. Ini buzzer RP juga. Berarti lebih mantap. Bang Andre, berarti lebih mantap Mas Anies ini daripada Ahok ya dalam hal reklamasi ini berarti ya? Iya. Jadi intinya kan saya sudah mendapatkan, kita kan melihat potret waktu itu ya antara yang disampaikan Bang Zulfan itu bahwa yang penting janji dulu urusan belakangan gitu ya maksud Bang Zulfan ya. Ya. Yang penting menang dulu urusan belakangan. Contohnya saya kasih tahu ya tolak reklamasi itu Bang Mustafa Nara. Bang Andre. Kalau secara nasional lebih besar ya kan ada Pak Jokowi juga banyak janji nggak terrealisasi sama aja. Kalau politik memang begitu. Ya ini kan nyerempet Prabowo dan Anies tadi kan begitu. Makanya saya sampaikan. Nah ya ini kalau kata Bang Mustafa, Pak Prabowo tuh masih jadi quote unquote cadangannya lah kalau Mas Anies berhalangan tetap. Nah, maksudnya jadi cadangan umat lah gitu tadi. Semua tadi bahasa Ban serap. Jadi gini. Jadi Bukan Bang Serap lah. Dia itu apa lagi? Alternatif utama. Itu ban serap. Boleh saya jawab. Boleh. Tapi jangan panjang-panjang. Silakan yang mulia. Pak Prabowo itu adalah tokoh pemersatu yang dibutuhkan Indonesia untuk menyelesaikan seluruh polarisasi yang ada. Balik lagi deh. Gitu. Itu faktanya ya, polarisasi yang ada, residu yang ada itu akan terselesaikan oleh tokoh pemersatu yang namanya Prabowo Subianto waktu beliau dilantik jadi presiden tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Oh nanti tak. Nah, itu kelebihan Prabowo dibanding mohon maaf kandidat-kandidat yang lain. Kita tahu kandidat-kandidat yang kuat itu kan ada yang kalau istilahnya Fahri Hamzah itu Bang Fahri
menggambarkan kemarahan Islam, kita tahu siapa tokohnya. Yang menggambarkan kemarahan nasionalis, kita tahu tokoh. Nah, apakah bangsa kita ini akan terus bergejolak melanggengkan itu? Padahal tantangan besar bangsa ini besar. Nah, Prabowo Subianto adalah jawabannya. Tokoh pemersatu bangsa. Jadi kami meyakini dengan kita mendatangi masyarakat, menjelaskan masyarakat bahwa Pak Prabowo bukan pengkhianat, Pak Prabowo tokoh pemersatu. Ini loh alasan-alasannya kenapa Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, demi terciptanya persatuan, ya demi tidak terpecahnya NKRI. Insya Allah. Oke. Ya. Saya nanggapin Mas. Insya Allah. Sekalian sekalian penutup banyak- nanti. Aku masih ada Prof. tanggapan. Bang Iya, Zulfan, Bang. iya. Iya. Oke, Bang. Thank you, Bang ya. Ini Kata Prof. Umam redaksi dulu. detik.com masih ada waktu. Tapping. Di atas Pak Idam ini. Pemret kita udah dilantik sama Andre Rosiade. Iya, Pemret Kultural. .com. Ya, Kultural. Mas Umam Siap. silakan ditutup sekaligus Besok disimpulkan. ada RUPS ini di Trans Group. Ini belum IPO, nggak ada RUPS. Rups, ini karena Pak Idam udah keluar dari sarangnya berarti Ini udah sudah waktunya ada kita tanda untuk menutup ini. tutup. Silakan. Iya. Sebagai bagian dari political marketing yang disampaikan oleh Bang Andre tadi tentu sangat menarik. Ya. Mencoba ini sudah pertemuan kesekian ini. Bang Andre saya dengar menyampaikan Pak Prabowo adalah tokoh persatuan dan lain sebagainya. Meskipun di saat yang sama di basis data survei kita juga melihat ada pergeseran basis pemilih loyal Pak Prabowo di 2014 dan 2019 misalnya kepada Anies Baswedan. Sementara di Nanti sisi dulu, lain, kalau Anies maju sebagai capres kan? ya ini asumsinya konfigurasinya 3 Bang. Ya, ya, Dengan ya. asumsi 3 konfigurasi. Nah, yang kemudian menjadi tantangan itu menjadi tantangan serius bagi teman-teman di Gerindra. Iya. Di saat yang sama ketika tadi trade off kemudian akan dilakukan, maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana kemudian Pak Prabowo satu meyakinkan, karena Pak Prabowo didukung 2 Bang setidaknya. Yang kalau misal basis di survei sekitar Juni sampai Oktober itu setidaknya ada 35 sampai 40% responden secara umum itu yang masih belum ngeh positioning Pak Prabowo saat ini. Dipikirnya 35 sampai 40%. Dan itu di segmen masyarakat akar rumput di pedesaan itu masih cukup banyak. Banyak yang tidak terinfo dengan baik bahwa Pak Prabowo sekarang yang dulu ingin menunjukkan perubahan anti Jokowi, sekarang bagian dari Jokowi. Oh, artinya banyak yang nggak tahu kalau Pak Prabowo Segmen itu itu masih cukup menterinya banyak. Pak Jokowi gitu. Masih cukup banyak segmen itu. Nah, di saat yang sama kemudian ada juga Pak Prabowo bagaimanapun juga hadir di Pilpres 2009, di Pilpres 2014, di Pilpres 2019. Sel-sel politik yang ditanam, diinvestasikan oleh teman-teman Gerindra itu relatif cukup terjaga. Itulah yang kemudian menjawab tadi yang menjadi concern Bang Andre. Ternyata elektabilitasnya cukup terjaga. Tetapi di saat yang sama, tantangannya tadi Bang Andre, ketika trade-off itu diupayakan, pada saat yang sama dari ceruk kelompok Islam moderat, let's say dari teman-teman Nahdlatul Ulama, let's say dari teman-teman Muhammadiyah, ada persepsi yang memang berbeda. Sosok Prabowo yang dulu dengan yang sekarang. Nah itu yang kemudian tadi, kalau misal memang itu masih berhenti di level elit, maka narasi yang disampaikan oleh Bang Andre harus terus disuarakan. Meskipun di saat yang sama, ada tantangan di mana misalnya, dari segmen para kiai NU, itu masih mempersepsikan seorang Pak Prabowo masih sama positioningnya di 2019 atau di 2014. Di mana Pak Prabowo waktu itu berada dalam satu kekuatan yang face to face secara diametral berhadapan dengan kekuatan Nahdlatul Ulama. Nah ini yang kemudian menjadi dilema sekaligus juga ya pelecut ya bagi teman-teman di Gerindra dan juga teman-teman Pak Prabowo untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal dia supaya kemudian tetap tampil kompetitif di 2024. Saya mau lompat lebih ke depan lagi nih. Oh ini penutup Nampaknya- sekalian. Hati-hati Ya, Bang, jangan lompat di Kalau sana. kita mutar-mutar terus soal identitas, soal ini. Sekarang kan begini, kalau kita bicara, kita lompat ke pemilunya ya, Ya. ke capresnya. Saya meyakini siapa saja yang di-endorse oleh Pak Jokowi untuk menjadi calon presiden, maka dia yang menang. Ya kan? Karena kan survei-survei itu tidak menghitung misalnya sejauh mana peran, mungkin sudah juga ya, peran kepala daerah. Ini kepala daerah sekarang saja sudah 270
lebih itu adalah ASN. Itu ditentukan ya. ditentukan oleh yang namanya Mendagri, ya. Kemudian nanti 2023 2024 ini ada lagi, ya kan? Yang PLT. Bahkan gubernur hampir semua PLT, ya. Itu mungkin 350 lebih yang akan menjadi kepala daerah. Nah, kita tahulah, kita nggak usah tutup-tutupi bahwa suara dalam pemilu ini ada peran kepala daerah juga untuk membesarkan satu partai atau satu calon misalnya. Ada calon anggota DPR misalnya, dia sibuk di dapil mana, tiba-tiba waktu pemilu di dapil yang dia nggak pernah datang dia terpilih. Itu kan karena faktor kepala daerah berkaitan dengan partai yang bersangkutan misalnya. Nah, jadi oleh Saya karena tuh tahu tuh partai siapa maksudnya. Saya juga tahu. Saya juga tahu. Siapa yang nggak tahu? Saya juga tahu. Inilah ini. Udah. Zolim Anda, zolim. Iya, nggak boleh. Kita nggak boleh nyebut Ini orang. reservoir lagi ngomong reservoir. Pemain Kita nggak cadangan boleh. tadi Nah, nih. jadi kalau saya lihat Kan ya, serem. bahwa terus terang aja Indonesia ini jangan kita samakan dengan negara barat yang dalam konteks demokrasinya itu sudah betul-betul bisa berjalan sesuai dengan harapan demokrasi. Tetapi kan di Indonesia kita tahu peran-peran politik, intervensi-intervensi itu masih terjadi. Oleh karena itu saya yakin betul siapa saja yang di-endorse oleh Pak Jokowi dia yang menang. Belum lagi kita bicara kepala desa. Ya, peran kepala desa. Bagaimana mengerahkan yang namanya rakyat ini, para pemilih ini untuk masuk TPS siapa yang dia pilih. Kita harus ingat itu. Nah, jadi boleh sajalah Anies maju sebagai calon presiden, katakanlah Demokrat, PKS dan apa lagi? Partainya Nasdem. Tambah lagi misalnya mau masuk lagi Partai Umat misalnya. Boleh aja, tapi untuk harapan untuk menang tuh jauh. Ya, oleh karena itu apalagi makanya sekarang kenapa deklarasi ini belum dicetuskan, belum disampaikan secara konkret untuk mendukung Anies dari 3 partai berubah-ubah ini. Ya. Menurut saya ya karena masih hitung-hitung. Karena tradisi kita ini, tradisi Surya Paloh, tradisi SBY, ya. Kemudian siapa lagi? Tradisi Salim Segaf. Termasuk PKS. Sebenarnya tidak siap untuk berkawan dengan yang kalah. Gitu. Jadi hitung-hitung. Ini kalau kita dukung ini nanti kita kalah posisi kita masa kita oposisi lagi 10 tahun gitu kan capek juga gitu. Tapi Bang Mustafa dan Partai kan yakin menang Bang ini. Ya politik memang seperti itu, ada tarik ulur ya, ada maju mundur, itulah politik. Nah, Tapi saya yakin Pak Paloh itu, Pak Priwo itu sudah politikus gaek yang dia juga bisa mengantarkan Pak Gaye Ahok itu dan kita lihat dari prinsip. Nanti Kalau dulu. berubah-ubah mana pula gaye. jadi Ini pilih- sentimen pribadi. dan saya yakin Pak Paloh itu sudah mempertimbangkan Habis banyak nyebut nama hal. dia. Ya, jadi kalau ada suara begini mungkin pernah ada kekecewaan sedikit di sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin kembali bahwa dalam setidaknya 7 tahun terakhir itu memang negara kita ini ya menurut Pak Amin ya, beliau lebih sudah makan banyak. Gaek juga, Gaek juga lebih juga. gaek lagi, Gaek. asam garam. Beliau mengatakan ya ini keadilan ada di mana-mana, nggak pernah berubah. Setidaknya sejak tahun 2014 itu semakin meningkat sampai sekarang. Keadilan, kezoliman, maka dari itu Pak Amin mengatakan ya ini yang harus menjadi tagline Partai Umat. Kita akan terus seperti ini. Bukannya Nggak- sejak nggak di ada- PAN Pak Amin juga udah ngomong begitu. Ya memang, maksudnya oposisi kan Pak Amin oposisi. Ya. Pokoknya konsisten menjadi Tapi oposisi sama SBY udah semangat kita semua dulu. Tiba-tiba ketemu di bandara pula sama SBY. Selesai barang itu. Ya begini, kalau soal persahabatan non politik no problem. Bukan ini Selesai bukan dulu, gini saya protes ini. Ini bukan soal politik. Seorang pemimpin tuh harus tegas. Jangan memberi harapan kepada rakyat seolah-olah dia pemimpin oposisi mau bikin perubahan tiba-tiba ketemu di bandara selesai barang itu. Ini kan namanya bagaimana pendidikan politik kepada rakyat. Saya protes sama Pak Amin itu. Sampaikan kepada dia dan dia nonton ini. Nanti datang ke kantor Partai Umat, Pak. Nanti kita bicarakan di Abang sana. pernah sampaikan ke Pak Amin emang itu. Ini saya sampaikan. Makanya ini kan Pak Prabowo ngambil jalan seperti itu kan politik kan tidak terlalu kaku seperti pikiran Bang
Bang Zulfan. Itulah selalu alasan kita akhirnya politik menjadi kotor. Nah, Partai Umat, Bang, coba jangan dipotong, ingin memperbaiki itu semua, ingin mengembalikan pada porsinya, ingin keadilan, maka istilah partai politik identitas yang selama ini disesatkan oleh sekelompok masyarakat tertentu menjadi apa tadi? Kelompok kebencian, menjadi labeling seperti itu ingin kita kembalikan. Ini Partai Umat apa Partai Keadilan nih? Partai Umat. Salah ngomong. Bukan Partai Umat. Jadi di situ posisi Partai Umat berada untuk apa? Mengembalikan semuanya sesuai porsinya. Itulah keadilan. Kalau semuanya ditempatkan bukan pada porsinya, namanya keadilan menjadi kezoliman, maka Pak Amin mengatakan jadi Pak Amin melawan kezoliman, menegakkan keadilan. Pak Amin jadi gini, ini saya Bang, nanti suatu saat semua akan suatu saat semua akan menjadi umat. Semua saat. Ini tinggal nunggu waktu saja. Kalau umat udah sekarang kita umat semua, bukan nanti. Semua cuman tadi klasifikasi, ada umat yang munafik, ada umat yang mukmin, ada umat yang kufar, ada umat yang musyrik, ada umat yang zalim. Umat semua. Ya makanya kita satukan di Partai Umat supaya itu bisa kita punya dengan baik. Kita kembalikan kalau semua kita biarkan rusak, Bang. Ayo semua ke Partai Umat, pilih Anies Baswedan. Ini yang terakhir banget. Masih ada partai Allah dan partai setan lagi nggak dalam kategori Mas, itu kan teori-teori Islam sudah zaman dahulu, bukannya sekarang. Memang itu disebut dalam kitab-kitab. Ada dikeluarkan nggak listnya oleh Pak Amin Rais? Lihat saja nanti. Menjelang 2024. Kalau kezoliman terus ada, itu akan muncul istilah itu. Mantapnya kan. Gini aja lah, kalau kita bicara di Indonesia itu, Hizbus Syaiton. Di Indonesia itu lebih banyak mendekati Hizbus Syaiton daripada Hizbullah. Karena apa? Terbukti banyak sekali yang ditangkap dari partai-partai ini. Kalau Hizbullah kan luar biasa hikmah dari Bang Zulfan. Andre Rosiade kasih tutup dikit atau gimana? Enggak usah, udah banyak dia udah diskon tadi itu. Nah, gue tahu kesimpulan lu Bang, pasti Pak Prabowo adalah tokoh nomor 1. Bahwa kita DPR kerja nyata. Ya, biar kita aja yang nyebutin kita bukan kerja lewat Twitter. Tapi pilihan utama siapa? Anies Baswedan. Ya udah, terserah umat. Ya, tidak ada kesimpulan, terserah umat. Pilih ke Pak Prabowo atau ke Pak Anies. Sampai jumpa.